Di awal cerita, diperlihatkan seorang pria yang bernama Ho yang tengah diinterogasi oleh para polisi. Ho ditangkap karena kasus perjudian ilegal. Di sana, para polisi menyuruh Ho untuk mengakui beberapa kasus dalam beberapa bulan terakhir. Namun, dikarenakan Ho menolak untuk mengakuinya, para polisi itu pun langsung memukulinya. Di saat Ho sedang dipukuli, tiba-tiba seorang komandan polisi datang ke sana dan mencoba bertanya sesuatu kepada Ho. Karena mereka berasal dari satu daerah yang sama, komandan polisi itu merasa kasihan dan menyuruh anak buahnya untuk segera melepaskan Ho. Ho telah berhasil keluar dan di luar kantor itu beberapa rekannya telah menunggu kedatangan Ho. Keesokan harinya, Ho dan seorang temannya terlihat sedang bekerja di sebuah catering. Temannya Ho yang bernama Ming mencoba mendekati pekerja wanita di sana. Namun wanita itu malah merendahkannya. Melihat hal itu, Ho pun memberikan nasihat kepada Ming. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya datang dan memasukkan makanan bekas ke dalam tempat makan mereka. Ho yang protes pun dihampiri bosnya dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Sang bos juga memarahi kinerja mereka. Bosnya memang perhitungan. Segala hal yang berkaitan dengan uang selalu diperhitungkan, meskipun hanya selembar tisu toilet. Ho pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu dan mengajak Ming untuk segera pergi. Tetapi ternyata Ho dan rekannya mendatangi rumah sang bos dan mengambil setiap barang yang ada di sana. Sang bos yang baru saja kembali ke rumah terkejut setelah melihat keadaan di dalam rumahnya. Keesokan harinya, Ho dan Ming terlihat berada di sebuah arena judi sabung ayam dan mereka ikut bertaruh di sana. Ming yang sedang tergila-gila dengan seorang wanita membawa wanita itu menjauh dari sana. Di saat Ming sedang bersenang-senang, sekelompok orang datang dan langsung menghajar Ho. Ho pun dihajar hingga tak berdaya. Dalam keadaan terluka, Ho memberitahu Ming bahwa orang yang menghajarnya adalah kelompok gangster di tempat itu. Mereka meminta ganti rugi karena Ho dan rekannya telah melakukan perampokan di wilayahnya. Namun Ho keberatan dan ia berniat untuk mencari seorang yang dapat membantu masalahnya. Singkat cerita, Ho dan Ming pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang yang bernama Kwan. Namun di sana, Kwan tidak peduli dengan kedatangan Ho. Karena menurutnya Ho bukanlah siapa-siapa. Namun kedatangan Ho ke sana bermaksud untuk mengajak Kwan bekerja sama. Kwan akan mendapatkan setengah bagian dari yang didapatkan oleh Ho. Dengar hal itu, Kwan pun setuju. Beberapa hari kemudian, Ho, Ming dan rekan-rekannya datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Kwan. Pesta itu, Kwan menyambut mereka semua. Ia telah menyiapkan beberapa gadis cantik untuk menghibur mereka semua. Banyak perubahan yang Ho alami semenjak ia bergabung bersama Kwan. Kemudian Kwan pun memberitahu Ho bahwa ada seorang bos polisi yang sangat berpengaruh di kota Hong Kong. Ho pun langsung menghampiri bos polisi itu dan polisi itu bernama Liu. Namun Liu menganggap Ho sebelah mata dan enggan untuk berkenalan dengannya. Karena hal itu, Ho pun merasa sedikit kecewa dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, saat Ho sedang berada di pangkas rambut, tiba-tiba seorang polisi bernama Hung datang ke sana. Sang tukang cukur meninggalkan Hung dan Ho di sana. Rupanya, Hung menginginkan sesuatu dari Ho. Hung meminta Ho membayar uang keamanan lebih banyak kepadanya. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba telepon berdering dan di ujung telepon rekannya mengabarkan jika usaha mereka didatangi sejumlah polisi. Ho pun meminta kepada Hung untuk menyuruh mereka semua segera pergi. Namun Hung menolak hal itu. Ho yang marah pun langsung menyerang Hung dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Saling serang pun terjadi. Dan pada akhirnya Ho mampu melumpuhkan Hung dengan mengaitkan borgol di tangannya pada sebuah kursi. Namun di sana Hung memilih untuk tidak menghabisi Ho. Ia malah menawarkan Hung untuk bekerja sama dengannya. Jika Hung menerima tawaran itu, ia tidak akan membunuh Hung. Merasa tertarik dengan tawaran yang Ho berikan, Hung pun melakukan sumpah bersama dengan Ho. Dan mulai saat ini mereka pun telah menjadi saudara. Ho berjanji kepada Hung jika ia
akan membantu Hung untuk mendapatkan promosi sebagai inspektur kepolisian. Pada malam festival Lentera, Ho mendatangi komandan polisi yang menolongnya tempo hari. Kedatangan Ho bermaksud mengajak polisi itu bekerja sama untuk memperlancar usahanya. Namun karena ia adalah polisi baik yang tidak membenarkan kejahatan, ia pun menolak tawaran itu dan menyuruh Ho untuk pergi dari rumahnya. Ho pun tertunduk malu pergi dari sana. Keesokan harinya di tempat usahanya, Ho kedatangan seorang reporter yang menggadaikan ID cardnya untuk mendapatkan heroin. Ho langsung menghampirinya dan di sana Ho memberikan heroin itu secara gratis agar kedepannya reporter itu senantiasa membantunya. Setelah itu, Men memberitahu Ho jika kakak ipar Chi yang bernama Ying datang menemuinya untuk melihat keadaan Chi. Ho yang mengetahui jika Ying adalah seorang single parent bergegas mengantarkannya dan tampaknya Ho tertarik dengan wanita tersebut. Mereka bertiga pun langsung pergi ke rumah sakit dengan mengendarai mobil van milik Ying. Sempat terjadi kecelakaan di sana karena seorang gadis yang bernama Mei datang secara tiba-tiba dengan mobilnya. Ying yang kesal pun membuat Mei dan Ming gosong dengan asap knalpotnya. Saat dalam perjalanan ke rumah, Ho mencoba untuk akrab dengan Ying dengan mengajaknya ngobrol. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di sana. Terlihat Chi yang terluka cukup parah. Ying mencoba berkomunikasi dengan Chi. Setelah itu, Ying memberitahu jika Chi akan membantunya sebagai bentuk terima kasih kepada Ho. Beberapa hari kemudian, Ming yang baru saja kembali sedikit terkejut karena telah melihat anaknya mendapat beberapa mainan yang bagus. Ternyata itu semua adalah ulah Ho yang mencoba untuk mengambil hati Ying melalui anaknya. Ying pun menyambut baik kedatangan Ho dan mereka pun makan malam bersama. Waktu pun terus berganti. Beberapa bulan kemudian, Ho dan rekan-rekannya berada di sebuah dermaga nunggu kedatangan keluarga mereka. Saat keluarga mereka telah sampai, raut kebahagiaan pun terlihat dan semua keluarga mereka terlihat senang karena saat ini Ho dan rekan-rekannya telah sukses. Singkat cerita, Ho dan Ying pun telah menjadi suami istri dan kini mereka mempunyai seorang bayi kecil. Beberapa hari kemudian, Ho dan Kwan bertemu di sebuah toilet. Kwan tampak sedikit emosi karena Ming telah merebut Mei darinya. Mendengar hal itu, Ho mencoba menenangkan Kwan dan berjanji akan mencarikan penggantinya. Kemudian mereka pun bermain mahjong bersama dan di sana terlihat dua bos yang lain bernama Kong dan Tin. Namun di tengah permainan terjadi perselisihan antara Kwan dan Ho. Tuan Kong yang mencoba melerai ikut menjadi sasaran kemarahan Ho. Ho yang emosi memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya di tengah lautan terlihat sebuah kapal nelayan yang didatangi oleh para tentara perairan Cina. Ternyata para tentara itu adalah Ming dan rekan-rekannya yang sepertinya mereka sedang mencari sesuatu di kapal nelayan tersebut. Kemudian Ming mengumpulkan semua nelayan itu dan meminta mereka untuk menyerahkan barang yang sedang mereka cari. Ming pun mulai melakukan kekerasan agar para nelayan itu menyerahkan barang tersebut. Akhirnya, Ming dan rekannya pun berhasil mendapatkan barang tersebut dan ternyata barang itu adalah narkoba. Malam harinya, mereka yang telah berhasil menjalankan aksinya bersiap untuk membawa barang-barang tersebut. Kwan pun sangat bangga dengan keberhasilan kelompok Ho mendapatkan barang itu. Namun di sana Kwan terlihat menaruh dendam kepada Ming. Setelah semuanya selesai, mereka pun mulai bergerak dan mereka dikawal oleh para polisi yang diketuai oleh Hung. Saat beberapa anak buah Ho tengah bekerja, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang diketuai oleh ketua Kong. Ternyata barang-barang yang kemarin Ho ambil adalah barang milik Tuan Kong. Tuan Kong pun mulai memaksa para pekerja itu untuk membuka mengenai siapa pemilik barang itu. Di tempat lain, di sebuah restoran, Ho dan semua keluarga besarnya datang ke sana untuk makan malam bersama. Awalnya tak ada yang salah dengan acara tersebut dan mereka semua sangat menikmatinya. Namun pada saat Man sedang memarkirkan mobilnya, tiba-tiba sekelompok orang datang dan langsung menculiknya. Sementara di dalam restoran, Ho dan yang lainnya tetap menikmati acara makan malam tersebut.
Namun tiba-tiba seorang pemuda datang dan langsung menembaki mereka semua. Ho juga terkena tembakan di kaki kirinya. Karena hal tersebut, kerusuhan pun terjadi di sana. Pada saat Ho ingin menangkap pria itu untuk mencari tahu siapa dalangnya, mereka semua gagal karena pria penembak itu tewas ditabrak mobil. Ho yang terluka pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ying yang tengah panik dibuat kesal oleh istri Men yang terus menanyakan keberadaan Men kepadanya. Karena Men belum ditemukan, istrinya pun terus membuat keributan. Dan karena hal itu membuat Ying sangat kesal. Ying pun menamparnya dan menyuruhnya untuk kembali ke rumah menunggu kabar darinya. Akhirnya mereka semua pun menemukan keberadaan Men dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Lalu mereka pun bergegas membawa Men ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Men yang telah sadarkan diri memberitahu Ho bahwa ini semua adalah ulah dari Paman Kong. Karena ulah mereka sendiri yang telah mencuri barang milik Paman Kong. Ho pun sempat menyalahkan Ying karena Ying adalah sumber dari masalahnya. Namun setelah Ying menjelaskan kepadanya, Ho pun mulai berspekulasi jika ini semua disebabkan oleh Quan. Kemudian Ho menyuruh Men untuk memberitahu Kong jika ia akan membayar semuanya. Suatu malam Ho menanyakan kepada Ying dan meminta memberitahukan kapan ia akan sembuh. Namun Ho menjadi sangat terpukul setelah Ying memberitahunya bahwa ia akan cacat seumur hidup. Ho merasa tak percaya jika hal ini akan menimpa dirinya. Ia pun mencoba berjalan dan benar saja ia tak mampu berjalan seperti sebelumnya. Karena hal itu Ho pun menjadi sangat marah. Beberapa hari kemudian, Mei datang menemui Quan di apartemennya. Melihat kedatangan Mei ke sana, Quan pun sempat sedikit marah karena Mei telah mengecewakannya. Ia telah berhubungan dengan Ming. Namun setelah Mei mencoba merayunya, Quan pun akhirnya luluh dan mereka pun berbaikan. Namun tiba-tiba Hung dan beberapa polisi datang ke sana. Hung menemukan sejumlah narkoba dalam pakaian dalam wanita yang dipegang oleh Quan. Ternyata Mei sengaja menjebak Quan, dan ini semua adalah rencana Ho untuk balas dendam. Ho juga membuat kejutan lain. Ia mengutus reporter untuk segera membuat berita tentang penangkapan Quan atas kasus narkoba ini. Keesokan harinya, Bos Liu yang baru saja sampai dikerubungi oleh wartawan. Mereka bertanya tentang kasus yang menimpa Quan. Namun di sana Bos Liu tak mau banyak berkomentar. Sesampainya di kantornya, Bos Liu telah ditunggu oleh beberapa anak buahnya dan ia pun terlihat sangat marah. Ia pun memindahkan Hung dan anak buahnya ke perbatasan dan akan menghabisi semua usaha yang Ho punya. Beberapa hari kemudian, Ho yang telah sembuh datang menemui Hung di perbatasan. Hung sangat senang dengan kedatangan Ho dan mereka pun menyiapkan babi panggang untuk makan bersama. Kemudian Hung pun meminta kepada Ho untuk membantunya keluar dari keadaan ini. Namun untuk saat ini Ho belum dapat membantunya karena semua usaha yang ia jalani sudah habis dihancurkan oleh Bos Liu. Beberapa hari kemudian, Ho dan Men pun datang ke kantor polisi untuk meminta maaf kepada Bos Liu. Namun ia enggan untuk menemui mereka. Di saat Ho akan pergi, ia melihat seorang wanita dan anaknya duduk di tangga kantor polisi. Sepertinya wanita itu sedang menunggu seseorang di sana dan ia tidak memperdulikan polisi yang sedang mencoba mengusirnya. Ho dan Men terus menunggu di kantor polisi dan wanita tadi pun juga tetap berada di sana. Tak lama kemudian Bos Liu keluar dan ia ditemani oleh beberapa anak buahnya. Di bawah derasnya hujan, wanita itu menunggu. Ternyata ia adalah wanita simpanan dari Bos Liu. Namun dikarenakan wanita itu terkena gangguan mental, kini Bos Liu mencoba untuk menjauhinya. Wanita itu pun sempat kehilangan kendali. Namun Bos Liu tak memperdulikannya dan ia pergi begitu saja. Ho yang menyaksikan hal itu mendapat info dari Men jika sebenarnya Bos Liu menginginkan anak tersebut karena ia tidak memiliki anak laki-laki. Ho pun mulai merencanakan sesuatu agar dapat mengambil hati Bos Liu. Keesokan harinya, Ho datang menemui Bos Liu dengan membawa anak laki-laki tersebut. Di sana Ho mengatakan jika ia telah mengurus wanita tersebut dan wanita itu tidak akan mengganggu lagi kehidupan Bos Liu. Bos Liu yang mendengar hal itu menjadi senang meskipun ia sempat marah kepada Ho karena perbuatannya dan akhirnya ia pun memberikan Ho satu kesempatan lagi.
Waktu pun terus berlalu dan tak terasa Hwan pun telah bebas dari penjara. Tak lama kemudian, Ho datang untuk ikut menjemput Hwan yang baru saja bebas. Singkat cerita, mereka semua terlihat berkumpul di kediaman Bos Liu. Di sana, Bos Liu membagi wilayah yang akan mereka tangani dan Bos Liu juga meminta Ho dan Hwan untuk tidak lagi memperpanjang urusan pribadi mereka. Setelah itu, mereka semua duduk bersama di sebuah meja. Namun rupanya Hwan Tin dan juga Hwan masih menaruh dendam kepada Ho dan mereka berdua terus-terusan menghinanya dengan mengatakan Ho yang cacat. Di saat yang bersamaan, Hung terlibat sebuah masalah dan karena hal itu Tuan Fung memberikan uang kepada Hung untuk menyelesaikan masalahnya. Ying yang melihat hal itu mengembalikan uang dari Tuan Fung karena Fung adalah anggota dari mereka. Karena ia terus mendengar hinaan yang Hwan berikan kepadanya, Ho menjadi sangat emosi dan ia pun mulai mengatakan semua kekesalannya. Ho sangat menyesali dengan semua yang terjadi kepadanya, termasuk dengan catatan yang ia terima. Namun ia pun berjanji jika Hwan terus mengulang kata-kata hinaan padanya, ia akan melakukan sesuatu agar Hwan mendapatkan akibatnya. Melihat kemarahan Ho yang telah memuncak, Hwan pun menyesalinya. Ia pun berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi dan ia akan menerima semua akibatnya. Singkat cerita, usaha yang Ho lakukan pun terus mengalami peningkatan dan saat ini ia telah menjadi orang yang berpengaruh di Hong Kong. Suatu hari terlihat Bos Liu datang menemui Ho dan di sana Bos Liu meminta Ho untuk berhenti dari dunia kejahatan. Hal itu ia sarankan karena Bos Liu akan segera pensiun. Jika Ho terus menjalankan bisnis gelapnya, Bos Liu tak dapat lagi menolongnya. Ia pun mengajak Ho untuk membahas masalah ini dengan yang lain di sebuah tempat dalam beberapa hari ke depan. Bos Liu juga memberitahu jika saat ini pemerintah telah membentuk ICIC dan segala sesuatu yang berhubungan dengan suap akan sulit dilakukan. Malam harinya, Ho mengumpulkan semua rekan-rekannya dan ia merencanakan penyerangan pada saat pertemuan dirinya, Bos Liu, dan para bos-bosnya yang lain. Ia tidak terlalu mendengarkan peringatan Bos Liu tentang ICIC dan ia berniat untuk menghabisi semua orang. Meskipun pada awalnya banyak yang menolak rencananya, Ho akan tetap menjalankan rencana itu dan di sana Hung terlihat mendukungnya. Singkat cerita, acara pertemuan itu pun akan segera dimulai. Sebelum melaksanakannya, Ho dan Ying berdoa terlebih dahulu agar mereka berhasil menjalankan aksinya. Di tempat lain, Chi juga sedang bersiap dan sepertinya Chi juga ikut membantu dalam rencana jahat tersebut. Ho telah sampai di tempat yang ditentukan dan di sana Bos Liu telah menunggu kedatangan mereka semua. Mereka semua pun diperiksa karena Bos Liu tak ingin terjadi keributan di sana. Setiap pengawal hanya diizinkan untuk menunggu di luar. Min, Meng, dan yang lain telah bersiap di luar menunggu aba-aba dari Ho. Di saat Chi telah siap dan akan pergi, tiba-tiba ia diserang. Dan beruntungnya, Chi berhasil menghabisi musuhnya tersebut. Di tempat pertemuan, Bos Liu sedang memberikan masukan kepada mereka semua. Min yang menunggu terlalu lama pergi ke toilet dan tidak mengindahkan apa yang Men katakan. Sementara itu, Hak bersaudara mencoba memeriksa meja karena waktu yang ditentukan akan segera tiba. Men dan yang lain tiba-tiba didatangi beberapa mobil polisi dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Dan Men mencoba mengambil jalan tengah menyuap polisi itu, malah terjadi keributan dan mereka semua pun dibawa ke kantor polisi. Ternyata Hung telah berkhianat kepada Ho dan ia mengacaukan semua rencana yang akan Ho lakukan. Saat Hak bersaudara akan memulai aksi mereka, benar saja ternyata senjata Hung tak ada pelurunya. Kelompok lain pun mulai melakukan serangan dan kerusuhan pun terjadi di sana.
Big Hak mencoba membawa Ho keluar dari sana. Sepertinya ini semua adalah ulah Kwan yang bekerja sama dengan Hung. Big Hak mencoba melindungi Ho dari setiap orang yang ingin menghabisinya. Baku tembak terjadi di antara mereka. Untungnya Chi datang dan langsung membawa Ho dan Hak kabur menggunakan sepeda motor. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, mereka pun sangat kewalahan. Chi menyuruh Big Hak untuk membawa Ho pergi, sementara dirinya akan mencoba menahan musuh mereka. Pada akhirnya Chi pun tak mampu menahan mereka dan ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meledakkan sebuah mobil. Karena hal itu Little Hak pun terluka sangat parah dan ia mengalami kelumpuhan otak permanen. Melihat saudaranya yang tergeletak tak berdaya, Big Hak pun menjadi sangat bersedih. Sementara itu, Hung memutuskan untuk cuti dari kepolisian karena ia takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Karena mobilnya tak mau menyala, Hung pun menumpang pada mobil rekannya. Namun ternyata itu semua adalah rencana mereka dan mereka pun membawa Hung pergi ke suatu tempat. Hung dibawa ke sebuah tambang dan di sana ia telah ditunggu oleh Ho dan kawan-kawan. Hung pun memohon ampun kepada Ho dan ia sangat menyesali dengan apa yang telah mereka perbuat. Ho sangat marah dengan pengkhianatan yang Hung lakukan. Kenapa hanya demi sejumlah uang saja ia mampu mengkhianati persaudaraan mereka. Ho pun meminta Hung untuk menembaknya sendiri. Jika tidak, ia akan disiksa oleh Big Hak. Dan ternyata pistol yang Ho berikan itu tak ada pelurunya. Dan hal itu hanya untuk menakuti Hung. Setelah itu, Hung diminta untuk menghabisi Tuan Tin dan Kwan. Jika ia berhasil, Ho akan memaafkannya. Esokan harinya, Hung mendatangi markas Tuan Tin. Sepertinya ia akan menjalankan perintah dari Ho. Ia pun berlagak seperti biasanya agar tak ada yang mencurigai kedatangannya. Singkat cerita, Hung pun dibawa ke kamar Tuan Tin. Di tempat lain, Ho mengumpulkan semua polisi yang bekerja padanya dan ia meminta agar mereka semua menghancurkan semua usaha milik saingannya. Sementara itu, di sebuah apartemen terlihat Kwan yang akan pergi dari sana. Namun karena wanita simpanannya terus menggoda, Kwan pun menghampirinya dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar di sana. Karena ledakan itu, Kwan pun menjadi terluka sangat parah. Ho mengeluarkan uang yang sangat banyak agar para polisi itu mau mengerjakan apa yang ia inginkan. Awalnya beberapa polisi menolak hal itu karena mereka juga sebenarnya memiliki hubungan dengan para pebisnis lain. Namun setelah itu polisi menerima telepon dari Ho. Polisi itu pun akhirnya menerima tawaran Ho dan mengambil semua uang itu. Malam harinya di sebuah mobil, meskipun Hung telah menjalankan perintah Ho, ia tetap dihabisi oleh Big Hak. Suatu hari di sebuah restoran, saat Ming sedang bersama dengan ibunya, ia melihat sebuah berita di koran dan tak lama kemudian Ho datang ke sana. Melihat kedatangan Ho membuat Ming sangat ketakutan dan ia pun langsung pergi melarikan diri. Kemudian Ming pun pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan dan ia pun menceritakan semua kejahatan yang telah Ho perbuat. Sementara itu, Ho masih menjalankan usaha narkobanya dan kali ini ia akan melakukan pengiriman dalam jumlah yang besar. Tak lama kemudian, Men datang menemui Ho dan meminta Ho untuk berhenti menjalankan bisnis kotor tersebut. Men takut terjadi sesuatu kepada mereka karena setiap orang di bisnis ini selalu berakhir dengan kematian yang tragis. Namun di sana, Ho tidak memperdulikan perkataan Men. Dan perdebatan pun terjadi di antara mereka. Ho pun menunjukkan kepada Men bahwa ia akan baik-baik saja karena semua pejabat di Hong Kong telah tunduk kepadanya. Di sana Ho juga mengancam akan membunuh Men dan menyuruhnya untuk segera pergi dari hadapannya. Tak lama kemudian, polisi yang dulu sempat menolong Ho datang ke sana. Dan Ho mengira ia bisa mengajaknya bekerja sama. Namun ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk menangkap Ho atas keterlibatannya dalam beberapa pembunuhan. Ho pun sempat tak percaya akan hal itu. Namun tiba-tiba semua polisi bersenjata lengkap datang ke sana dan Ho tak dapat berbuat apa-apa.
Tak hanya Ho, semua orang yang ada di sana juga ikut dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di saat akan dibawa ke kantor polisi, Jin melihat hal itu. Ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bersedih. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!